Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Ibu mengajar tentang prakarya dan kewirausahaan ya. Kelas 12 ya. Nah, di sini untuk memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya untuk anak-anak terlebih dahulu ya membaca doa ya agar materi yang Ibu sampaikan mudah diingat, mudah dicerna ya. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi untuk pada hari ini ya yaitu tentang wirausaha pengolahan makanan fungsional ya. Nah, di sini ada namanya pengertian makanan fungsional. Nah, makanan fungsional adalah makanan yang bergizi dan mempunyai pengaruh positif terhadap kesehatan seseorang. Karena di dalam makanan tersebut terkandung komponen zat ya, seperti vitamin, mineral, zat besi, dan lain-lainnya ya. Lalu ada menurut BPOM adalah panganan yang secara alami maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang dianggapi mempunyai fungsi dan fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan ya. Lalu ada yang kedua, ada syarat pangan fungsional. Yang pertama itu ada sensori atau warna dan penampilan yang menarik dan cita rasa yang enak. Lalu ada nutrisi, ada bernilai gizi yang tinggi ya. Lalu ada namanya fisiologikal atau memberikan pengaruh psikologis yang menguntungkan bagi tubuh ya. Yang ketiga ada fungsi pangan fungsional ya. Yang pertama itu sebagai sumber zat gizi atau nutrisi. Yang kedua yaitu sebagai pemberi cita rasa aroma. Yang ketiga yaitu sebagai penyuplai senyawa aktif untuk mencegah atau mengobati penyakit antioksida ya, untuk meredamkan radikal bebas yang berlebihan ya. Nah, lalu apakah ya nak ya, apakah suplemen, tablet atau kapsul tergolong makanan fungsional? Ada yang tahu? Ya, suplemen penambah itu termasuk fungsional atau tidak? Ya, jawabannya tidak ya. Karena suplemen itu tidak termasuk fungsi pangan fungsional ya. Yang keempat ada jenis makanan fungsional ya. Nah, berdasarkan jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, yang kedua yaitu berdasarkan pengolahannya. Nah, kalau berdasarkan sumbernya itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsional nabati, yang kedua yaitu fungsional hewani ya. Nah, kalau fungsional nabati itu adalah makanan ya yang didapat atau yang bersumber dari bahan tumbuhan ya. Contohnya kedelai, beras merah, tomat, anggur, brokoli, jeruk dan lain-lainnya. Itu termasuk fungsional nabati. Lalu yang kedua ada namanya fungsional hewani. Kalau fungsional hewani merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan hewan ya, yang didapat dari hewan.
Contohnya itu ikan, daging sapi, susu, dan produk lainnya. Lalu yang kedua ada berdasarkan cara pengolahannya. Nah, berdasarkan cara pengolahannya ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama fungsional alami, yang kedua fungsional tradisional, yang ketiga yaitu fungsional modern. Nah, fungsional alami. Kalau fungsional alami itu merupakan makanan fungsional yang sudah tersedia di dalam alam tanpa melalui proses ya pengolahan makanan lagi ya. Contohnya itu ada di buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu ada namanya fungsional tradisional. Kalau fungsional tradisional merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu ke generasi yang lainnya ya. Contohnya itu ada tempe, tahu, yogurt ya, susu, beras merah, teh itu termasuk fungsional tradisional ya. Lalu ada fungsional modern. Kalau fungsional modern itu makanan yang dibuat khusus untuk menggunakan resep-resep baru ya. Contoh produk makanan yang ditunjukkan untuk diabetes ya seperti diabetesol, diabetamil ya. Nah, kalau misalnya untuk tulang seperti amlai dan lain-lainnya ya. Nah, makanan fungsi modern yang sengaja dibuat untuk bertujuan umumnya diproduksi melalui salah satu pendekatan ya. Nah, di sini ada namanya contoh makanan fungsional ya. Nah, di sini makanan fungsional tadi sudah Ibu jelaskan ya, fungsional alami itu ada buah-buahan, sayuran, lalu ada fungsional tradisional yaitu tempe, yogurt dan lain-lainnya ya. Nah, di sini ada namanya makanan fungsional modern ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya yaitu panganan tanpa lemak, rendah kolesterol ya, atau rendah trigliserida ya. Lalu breakfast seperti biskuit ya, lalu mie instan, permen, minuman isotonik, minuman pencernaan, lalu minuman energi secara kilat dan lain-lainnya ya. Lalu ada sosis, karena sosis itu diperkaya dengan oligosakarida ya, serat kalsium ya. Lalu ada pasta. Kalau pasta ini ya diperkaya dengan diethyl fiber ya. Lalu yang keenam ada namanya cara membuat makanan agar lebih fungsional. Yang pertama yaitu substitusikan bahan penyebab masalah kesehatan, misalnya minyak yang diganti dengan minyak yang tidak tercemar atau olestra. Yang kedua adalah mengurangi komponen yang membahayakan, misalnya penggunaan garam, bahan tambahan makanan maupun lemak ya. Yang C adalah memperkaya dengan komponen gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah minimal dalam produk tersebut. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini ya. Di sini ada tugas kalian ya. Ibu salah nulis, itu ada namanya tugas ketiga, seharusnya tugas keempat ya. Tugas keempat adalah kerjakan uji kompetensi bab wirausaha budidaya ternak unggas pedaging bagian 1. Nah, itu yang dikerjakan ABC-nya saja ya. Lalu UTS-nya ya, jangan lupa ya. Yang tugas keempat ini salah ya Ibu ya, seharusnya tugas kelima. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara suplemen makanan dengan panganan fungsional.
Yang kedua, sebutkan jenis panganan fungsional berdasarkan sumbernya dan pengolahannya. Nah, itulah materi pembelajaran hari ini. Ada salah kata atau pengucapan, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.